Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua yang ada di rumah maupun yang ada di sekolah. Bapak menyapa dulu, bagaimana kabar pagi hari ini? Baik-baik saja, alhamdulillah ya. Tak terasa pada pemantapan PKN sudah pada pertemuan ke-8 lagi ya. Bapak akan memberikan materi kali ini. Materinya adalah nomor 2, sistem pemerintahan pusat. Sistem pemerintahan terdiri dari 3 lembaga berikut. Setiap lembaga memiliki kedudukan yang sama. A. Lembaga legislatif. Lembaga legislatif berfungsi sebagai penampung dan penyalur aspirasi rakyat. Lembaga legislatif di pemerintah pusat terdiri atas Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD). B. Lembaga eksekutif. Lembaga eksekutif bertugas melaksanakan dan menggerakkan roda pemerintahan negara. Tugas lembaga eksekutif dijalankan oleh presiden dan wakil presiden. Di daerah, tugas eksekutif dijalankan oleh gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, dan kepala desa. C. Lembaga yudikatif. Lembaga yudikatif berwenang menegakkan keadilan dan pelaksanaan penegakan hukum di suatu negara. Lembaga yudikatif terdiri atas Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY). D. Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) berwenang melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap penggunaan uang negara. Tujuan pembentukan BPK agar uang negara digunakan oleh pemerintah secara tepat dan jujur. BPK tidak boleh dipengaruhi oleh lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Nah itu ya Ananda ya. Kita lihat lagi materi selanjutnya. Sekarang bagian F, Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. 1. Bentuk negara Indonesia. Bentuk negara dan pemerintahan Indonesia diatur dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Dasar NKRI tahun 1945 yang berbunyi, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Dasar NKRI tahun 1945 menjelaskan bahwa bentuk negara Indonesia adalah kesatuan dan berbentuk pemerintahan negara Indonesia adalah republik. Hal ini diperkuat dengan pasal 27 ayat 5 Undang-Undang Dasar NKRI tahun 1945 yang berbunyi, khusus mengenai bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Pemerintahan NKRI diselenggarakan atas asas desentralisasi, yaitu pemerintah pusat memberi kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengurus wilayahnya. Berdasarkan asas desentralisasi, pemerintah daerah menyelenggarakan pemerintahannya berdasarkan otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan hak yang dimiliki suatu daerah untuk menyelenggarakan pemerintahannya sesuai kepentingan masyarakatnya. Daerah otonomi merupakan daerah yang berhak mengurus kepentingan masyarakat
dalam Ikatan NKRI. Daerah otonomi meliputi wilayah, kabupaten, kota, dan provinsi. 2. Keragaman wilayah Indonesia. A. Letak wilayah. Wilayah Indonesia berdasarkan letaknya terbagi dalam letak astronomi dan letak geografis. Secara astronomi, wilayah Indonesia terletak pada 6 derajat LU sampai 11 derajat LS dan 95 derajat BT sampai 141 BT. Letak astronomi memengaruhi iklim Indonesia. Indonesia memiliki iklim tropis dengan 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Secara geografis, wilayah Indonesia berada di antara 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta 2 samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. B. Bentang alam. Wilayah Indonesia memiliki bentang alam yang beragam, seperti dataran tinggi, dataran rendah, laut, sungai, danau, dan pegunungan. Selain bentang alam, wilayah Indonesia juga terdiri atas wilayah darat, laut, dan udara. Wilayah tersebut merupakan satu kesatuan sebagai NKRI. Yang C. Keragaman suku bangsa. Wilayah Indonesia memiliki keragaman suku bangsa. Keragaman suku bangsa menyebabkan keragaman budaya di NKRI. Meskipun beragam, bangsa Indonesia disatukan oleh semangat persatuan dan kesatuan. Semangat persatuan dan kesatuan menjadi kunci keutuhan NKRI. 3. Pentingnya menjaga keutuhan NKRI. Keutuhan NKRI harus dijaga dan dipertahankan oleh seluruh masyarakat. Seluruh masyarakat Indonesia harus bekerja sama dalam melindungi keutuhan NKRI dari berbagai ancaman sebagai berikut. A. Ancaman dari dalam negeri bertujuan memisahkan diri dari wilayah NKRI. Misalnya, Gerakan Aceh Merdeka GAM, Republik Maluku Selatan RMS, Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia DITII, dan Gerakan Papua Merdeka. B. Ancaman dari luar negeri dilakukan oleh bangsa asing yang ingin menguasai wilayah Indonesia. Ancaman ini terjadi pada awal kemerdekaan Indonesia, misalnya agresi militer 1 dan 2 yang dilakukan oleh Belanda untuk kembali menguasai wilayah Indonesia. Seluruh masyarakat Indonesia harus menjaga keutuhan NKRI dengan berbagai cara seperti berikut. A. Meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa dan wilayah. B. Mendukung keberhasilan pembangunan nasional. C. Memiliki wawasan Nusantara. D. Memahami nilai luhur Pancasila. E. Mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan. Nah, demikianlah pada pertemuan pagi hari ini. Terima kasih Ananda semua. Semoga tetap semangat dalam pembelajaran daring. Bapak ucapkan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.